Disebutkan Rocky Gerung, media dari Eropa dan Amerika tersebut memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN. Ini sebuah ironi yang menyayat martabat rakyat. Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki dalam siklus pemilu pilkada, ujar Busro. Ini juga merupakan fakta durhaka berlapis, dalam bahasa Arabnya durhaka murokab terhadap rakyat imbuhnya. IKN ini ya menjadi masalah. Jadi kalau kita bicara tentang tentang cost and benefit, maka cost IKN ini terlalu besar, sementara benefitnya perlu dicapai dengan kondisi yang berdarah-darah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas ya. Kita akan kita akan update satu berita lagi ya yang menarik untuk dibahas, yaitu soal terkait dengan media Eropa dan Amerika Serikat mengatakan Indonesia bisa bangkrut atau Indonesia bakal bangkrut. Coba kita lihat sebagaimana dilansir oleh pikiranrakyat.com. Media Eropa dan Amerika sebut Indonesia akan bangkrut. Proyek Jokowi dianggap jadi masalah. Nah, kenapa itu? Coba kita uber ini barang ya. Proyek pembangunan ibu kota negara IKN di Penajam Pasir Utara PPU Kalimantan Timur mendapatkan sorotan dari media internasional terutama dari Eropa dan Amerika. Pemerintahan Jokowi pada saat ini sedang berupaya untuk membangun IKN. Namun, pembangunan tersebut belum jelas pelaksanaannya karena pemerintah disebut masih mencari investor untuk menyokong proyek di Kalimantan Timur itu. Pencarian investor dilakukan karena menurut perhitungan pemerintah, APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk membiayai pembangunan IKN dengan cara crowdfunding yang kembali menuai kontroversi. Minta sumbangan ya. Pembangunan IKN hingga saat ini masih menuai pro dan kontra, baik dalam segi ekonomi, politik hingga ke tanah adat. Bahkan rencana pembangunan IKN turut disorot oleh media internasional yang menitik beratkan pada kondisi ekonomi Indonesia. Ada sekira 5 koran di luar negeri, Eropa dan Amerika itu mempersoalkan IKN. Jadi mereka memperlihatkan bahwa ini sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia, kata pengamat politik Rocky Gerung dikutip pikiranrakyat.com dari YouTube miliknya. Disebutkan Rocky Gerung, media dari Eropa dan Amerika tersebut memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN. Jadi Rocky ini sumbernya rupanya. Indonesia akan bangkrut karena bikin mercusuar, itu sama seperti kerajaan Babilonia bangkrut karena bikin menara Babel, menara Babilonia ya. Sama seperti raja-raja dulu yang bikin istana terus bangkrut. Jadi landasan dari fondasi itu bukan lagi semen melainkan tulang belulang manusia, ujar Rocky Gerung. Jadi sobat era sekalian, ini pernyataan dari Rocky Gerung ya. Oke, bahwa jadi gini sobat era sekalian, ya tentu hal seperti ini harus mendapatkan perhatian pemerintah. IKN ini ya menjadi masalah. Jadi kalau kita bicara tentang tentang cost and benefit, maka cost IKN ini terlalu besar, sementara benefitnya perlu dicapai dengan kondisi yang berdarah-darah hari ini. Itu menarik. Padahal di depan kita itu ada persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Nah, ini persoalannya dengan IKN. Jadi kalau kembali kepada Profesor Sulfikar,
Masalahnya bukan setuju atau tidak setuju, tapi this is about timing. Apakah timingnya itu sudah tepat atau tidak? Jadi kalau kita bicara mengenai timing, ya orang mengatakan tidak boleh dipaksakan. Apalagi misalnya dipaksakan bahwa tahun 2024 upacara bendera akan ada di sana. Pertanyaannya siapa yang akan mengikuti upacara bendera? Apakah kita akan mengerahkan pejabat-pejabat publik dari seluruh Indonesia ke situ dengan katakanlah charter pesawat atau melayani rute penerbangan? Itu kan fake namanya. Jadi pindahnya tidak secara substantif tapi artifisial jadinya. Kota belum siap tapi dipaksakan untuk menjadi tempat upacara 17 Agustus. Rasanya Sobat Era sekalian, kalau sekarang kondisinya masih seperti itu, rasanya akan susah. Diharapkan selesai 2 tahun ke depan. Dan dikaitkan pula dengan ketiadaan dana atau dananya yang susah. Ya, jadi investor atau calon investor itu lari, dan larinya itu bukan karena mereka tidak melihat ini prospektif, tapi dari awal mereka tentunya tidak ingin berinvestasi di sana sebagaimana bank dari Jepang yang pernah dibahas juga oleh Agustinus Edi Kristanto. Jadi mereka lebih memilih proyek atau menanam investasi di proyek yang jelas-jelas seperti GoTo, ya, easy money, cepat investasinya balik dan data didapat. Itu yang paling penting. Jadi Sobat Era sekalian, Jokowi sudah menggali lubang yang membuat dia akan maju kena mundur kena. Tapi daripada maju dengan kos tinggi, ya mundur nggak apa-apa sebenarnya, kan nggak malu juga sebenarnya. Kalau setelah perhitungan yang rasional tidak memungkinkan untuk menyelesaikan proyek ibu kota ini, ya mundur saja. Tetapi ya tetap saja dikerjakan, tapi dengan perencanaan yang barangkali jauh dengan lebih jangka panjang, yaitu membangun kota terlebih dahulu yang dimaksudkan sebagai pusat ibu kota, dan nanti whenever dia siap dengan segala infrastruktur dan budaya serta manusianya, maka baru kita pindah. Kan begitu Sobat Era sekalian, harusnya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Nah, kesan dipaksa itu yang sangat luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan laporan tentang Indonesia bisa bangkrut ke depan, ya bisa jadi tidak hanya soal IKN, tapi juga soal utang luar negeri yang sekarang ini sudah mencapai lebih dari 7.000 triliun. Utang, bukan utang luar negeri, tapi utang yang sudah mencapai 7.000 triliun, dan itu ya kira-kira seperti seperempat ya dari APBN kita, kira-kira begitu. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya tantangan utang itu tidak hanya utang pemerintah, tapi juga utang BUMN dan juga utang swasta. Oke lah, utang swasta itu tanggung jawab swasta, tapi tetap aja pengaruhnya ada. Plus utang BUMN mungkin sudah lebih dari 10.000 triliun. Jadi Sobat Era sekalian, masalah ekonomi inilah yang disinyalir Lanyala yang justru jauh lebih penting ketimbang menteri-menteri Joko bicara tentang penundaan pemilu. Walaupun penundaan pemilu itu bisa juga dikaitkan dengan ekonomi, tapi bukan ekonomi bagi negara, tapi ekonomi bagi orang perseorangan, atau terkait dengan legacy yang barangkali terancam gagal untuk diwariskan, yaitu legacy tentang ibu kota itu. Belum lagi misalnya kemarin proyek Mandalika misalnya, balapan di sana menggunakan uang negara juga. Saya membayangkan Sri Mulyani pasti pusing kepala bagaimana tutup sana tutup sini ya, dan tidak heran kemudian pajak dikejar luar biasa, termasuk juga kenaikan pajak yang akhirnya terjadi untuk pajak pertambahan nilai dari 10% ke 11%. Luar biasa ya Sobat Era sekalian, not easy, tidak mudah ya, dan tidak mudah juga walaupun Lanyala mengatakan yakin 1000% dia akan menjadi presiden 2024. Jangan lupa ya, tonton terus RH Podcast, selain RH Channel ini juga Aku Naufal dan juga Ogi Official. Nanti bisa dilihat di display video ini. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian 1-2 komentar dari Teguh Santoso. Pak Jokowi, tolong lihat apa yang terjadi dengan Sri Lanka. Susah lepas dari beban utang luar negeri akibat dari pelabuhan Hambantota. 466 triliun untuk biaya pembangunan IKN. Coba berpikir realistis Pak. Ini kata-kata nasihat
opini, pendapat rakyat atau warga negara yang tidak ada kaitannya dengan benci dan tidak benci ya. Kadang-kadang begini, orang mengatakan semua yang dikatakan atau dilakukan Jokowi salah. Enggak, yang kita tidak singgung itu benar ya kan. Cuma kita menyinggung bagian-bagian yang lemahnya, bagian-bagian yang barangkali tidak benarnya untuk memberikan masukan agar tidak terjerembab ke dalam lubang yang semakin dalam. Ketika negara bermasalah dari sisi ekonominya menghadapi kritik, biasanya itu akan berimbas kepada kondisi politik dan demokrasinya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tiba-tiba pemerintahan menjadi otoriter karena mereka tidak sanggup lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat. Termasuk juga misalnya pertanyaan rakyat yang terkait bisnis pejabat ya dan para konglomerat ya kan. Nah, sementara rakyat makin melarat ya kan, biar at semua ya kan. Karena itu wajib dipecat. Siapa itu saya tidak tahu. Nah, mundur dari IKN bisa aja Pak RH, tapi kemungkinan Pak Presiden tersandra oleh para sponsornya yaitu oligarki. Mudah-mudahan next presiden kita diberkahi pemimpin adil dan bisa berdikari memihak rakyat. Ya caranya pemilu harus dimurahkan dan dimudahkan ya. Ya dengan menghilangkan presidensial threshold agar semakin banyak yang bisa ikut ya kan. Negeri ini dikelola secara ugal-ugalan dan brutal oleh rezim dan oligarki. Masihkah kita harus diam melihat kezoliman rezim? Saya tidak diam ya, saya mengkritik ya, paling tidak dengan lidah. Tetapi jauh dari itu, not my competence ya, bukan kompetensi saya tentunya. Sobat era sekalian, itu saja ya. Sekali lagi kunjungi channel-channel yang saya rekomendasikan ya, Ogi Official, Akun Novel dan Refli Harun Podcast. Dan jangan lupa juga tonton lagu 2024 ganti presiden, pasti ganti presiden. Karena saya menginginkan dan bermimpi mudah-mudahan lagu ini ditonton oleh 100 juta orang. Kan nggak apa-apa ya. Kan bermimpi seperti itu karena kan lagu ini mudah-mudahan masih tetap bisa di-play ya, dimainkan sampai 2024. Sekarang ya lumayan, yang menonton sudah lebih dari 250.000 orang dan mudah-mudahan segera tercapai 1 juta, 2 juta sampai 100 jutaan ya. Insya Allah, insya Allah. Sahabat era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini Sobat RH sekalian, kita akan bacakan kritik keras terhadap IKN ya, ibu kota negara, dan kritik ini disampaikan oleh banyak pihak, tak terkecuali mantan wakil presiden 2 periode, termasuk wakil presiden Jokowi, yaitu Yusuf Kala. Jadi ini adalah kritik yang bukan sembarang kritik sesungguhnya. Dan sayang sekali ya, kritik terhadap ibu kota, tapi kemudian pinggirannya yang dipersoalkan, yaitu yang menimpa saudara atau rekan Edi Mulyadi. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Tokoh kritik keras IKN dikelilingi neraka, rakyat jadi sapi perah. Ini judul CNN Indonesia yang saya pakai juga. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah tokoh nasional mengkritik proyek ibu kota negara IKN baru yang digagas Presiden Joko Widodo. Beberapa tokoh yang lantang mengkritik proyek itu adalah ekonom Faisal Basri dan mantan wakil presiden RI Yusuf Kala. Faisal mempertanyakan angan-angan Jokowi membangun ibu kota hijau, Green City ya. Pada kenyataannya, ucap Faisal, IKN Nusantara akan dikelilingi tambang, kilang minyak dan kebun sawit. Ini unik, dia pemerintah bikin Green City, Smart City, tapi di sekelilingnya lain sama sekali. Jadi surga yang dikelilingi oleh neraka. Lama-lama surganya bisa panas juga, kata Faisal pada diskusi daring di Universitas Mula Warman Senin 31 Januari kemarin ya. Faisal mengatakan pemindahan ibu kota negara bukan tak boleh dilakukan ya. Jadi bukan berarti prohibited at all ya. Dia hanya mengingatkan kondisi perekonomian
sedang tidak mendukung untuk melakukan mega proyek tersebut. Dia juga mengingatkan transformasi ekonomi yang bakal tersendat dan soal separuh penduduk berada dalam kategori miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. Juga Profesor Zulfikar ya mengatakan bahwa dia setuju saja pindah ibu kota, tapi tidak bisa sekonyong-konyong, ujuk-ujuk. Tapi harus gradually, secara gradual, setelah siap barulah pindah ibu kota. Tapi kalau mau di-develop sebagai sebuah kota baru, ya tentu dengan konsep green city ya atau environmental perspective itu oke-oke saja. Yang penting nggak ada korupsinya dan tidak mewadahi oligarki. Nah, ini kritik JK soal IKN. Terpisah, JK memprediksi pemindahan ibu kota negara akan mengalami banyak masalah. Dia mendorong pemerintah untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang akan muncul di masa mendatang. Hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama, bahwa ini nanti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Masalah anggaran lah, masalah lokasi dan sebagainya, ungkap JK pada Rakernas PKS di Jakarta Senin 31 Januari. Dia mengatakan memindahkan ibu kota negara bukan perkara mudah. Namun, ia berkata saat ini bukan lagi waktu untuk berdebat karena keputusan telah diambil pemerintah dan DPR. Kritik tajam juga datang dari mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bushro Muqaddas. Bushro menyebut proses pembahasan RUU IKN di DPR ugal-ugalan. Ini sebuah ironi yang menyayat martabat rakyat. Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki dalam siklus pemilu pilkada, ujar Bushro pada diskusi daring Senin 31 Januari. Ini juga merupakan fakta durhaka berlapis, dalam bahasa Arabnya durhaka murokab terhadap rakyat imbuhnya. Sebelumnya pemerintah dan DPR telah menyetujui perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Kedua pihak menuangkan persetujuan itu dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Proses pemindahan ibu kota negara tidak langsung dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang IKN. DKI Jakarta akan tetap menyandang status ibu kota negara hingga Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang perpindahan ibu kota negara. Ya, Sobat Era sekalian, jadi ini bukan soal pro dan kontra Jokowi ya, tapi kita bicara tentang good governance dan clean government. Kenapa ibu kota harus pindah buru-buru misalnya? Sementara kondisi sosial politik dan ekonomi tidak memungkinkan. Bagaimana coba? Ya kan? Karena itu saya tidak tahu ya. Selalu ada kampanye yang terbelah antara yang pro dan yang kontra pemerintahan ini. Seolah-olah kita tidak bisa lagi duduk bersama untuk melihat letak permasalahannya. Karena kalau mengandalkan DPR sebagai katakanlah pengimbang pemerintah, maka DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai watchdog, sebagai pengawas. Karena apapun yang diminta oleh Presiden Jokowi pasti akan disetujui oleh DPR. Makanya multi party system, tapi hanya the voice is only one party, yaitu Partai Jokowi, itu kata Burhanuddin Muhtadi. Jadi Sobat Era sekalian, ya prinsip check and balances tidak jalan, pengawasan DPR tidak jalan, daya kritis DPR tidak jalan dalam menghadapi setiap kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu jangan heran atau tidak perlu heran dan tidak perlu marah kalau kemudian peran oposisi itu diambil orang-orang di luar mainstream. Jadi bukan oleh political society, tetapi oleh civil society. Dan itu sah-sah saja. Karena ada the state, the civil society, dan the political society. The political society-nya lumpuh, hanya ada dua partai yang menyatakan diri sebagai oposisi atau kritis terhadap pemerintahan, yaitu Partai PKS dan Demokrat. Sisanya bergabung dalam gerbong pemerintahan. Sementara sisa yang terbesar sebagai pengimbang adalah the civil society yang juga rentan untuk dipidanakan kalau terpleset ngomong. Ya sudahlah, kita tahu semua ya. Ini kan not only about soal undang-undang ITE, ujaran kebencian dan lain sebagainya, tapi seperti yang dikatakan oleh Edi Mulyadi, ini adalah soal politik.
Itu analisis yang barangkali banyak orang yang setuju. Walaupun banyak juga yang tidak setuju. Karena orang kemudian akan memperbandingkan. Apa sih yang diomongkan Edi Mulyadi? Oh ini. Bandingkan dengan yang diomongkan si A, si B, si C, si D. Kenapa Edi Mulyadi diproses? Kenapa yang lain tidak diproses? Padahal sama bernuansa saranya. Ya memang sebenarnya kalau saya lihat adalah implementasi atau proses penegakan hukumnya itu yang menurut saya too excessive, ya, terlalu berlebihan. Padahal kalau penegakan hukum yang berkaitan dengan seperti defamation, penghinaan dan lain sebagainya itu ditonjolkan, maka sangat mungkin akan membungkam demokrasi. Dan esensinya itu tidak didapatkan, tidak diperhatikan. Karena esensinya kan adalah kritik sesungguhnya. Sementara yang tadi yang ya macam-macam omongan yang kemudian menimbulkan reaksi itu kan cuma sekedar omongan yang sebenarnya pinggiran, bukan the main idea of the discussion sebenarnya. Tapi ya sudahlah Sobat Era sekalian, kita kan ngeri-ngeri sedap wilayah ini kalau berhadapan dengan konflik horizontal. Karena konflik horizontal itu yang kemudian bisa terus-menerus dimanfaatkan untuk membungkam orang-orang yang berbeda pendapat. Nah ini mengerikan dalam sebuah negara yang katanya demokratis, yaitu menggunakan atau membiarkan civil society untuk bentrok. Civil society nimpe civil society yang lainnya, dan negara tidak perlu turun tangan misalnya. Atau negara cukup memilih untuk berpihak pada civil society yang mana. Padahal saya sudah mengatakan bahwa negara tidak boleh memanfaatkan kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Juga negara tidak boleh, penguasa maksudnya, membiarkan dirinya digunakan oleh kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Jadi sekali lagi, kritik Faisal Basri terhadap pemindahan ibu kota ini jauh lebih keras dan tegas ketimbang kritik yang disampaikan Edi Mulyadi misalnya. Dan bahkan to some extent mulai juga mendapatkan katakanlah peringatan-peringatan keras ya Faisal Basri ketika dia mengatakan fakta-fakta yang dia yakini atau yang dia kemukakan. Sobat Era sekalian, kita berharap dan berdoa negara ini tidak jatuh ke lembah oligarkis, ke lembah otoritarianistik lagi, karena itu kita tolak pada proses demokrasi 1998. Walaupun saya tahu selalu ada komponen-komponen masyarakat yang memiliki legitimasi untuk mengatakan bahwa pihak tertentu harus dibungkam, sementara pihak tertentu lainnya dibiarkan bersuara. Mudah-mudahan kita sadar bahwa terlalu besar ongkosnya bagi negara ini kalau kita kemudian menjadi bagian yang membungkam kebebasan berpendapat atau demokrasi. Coba kita lihat bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Karena judulnya ngeri-ngeri sedap juga ya. Yang kalau misalnya diucapkan bukan oleh Faisal Basri atau Busro Muqaddas atau tidak dituliskan judulnya oleh CNN Indonesia, apakah kemudian akan tidak membawa konsekuensi ya? Allahu Akbar. Oke, coba kita. Assalamualaikum Bang Refli Harun, ibu kota baru benar-benar tidak berkah di sana. Karena kenapa? Banyak neraka di sana. Cobalah kita lihat nanti, pasti kacau balau salam. Walahu alam ya. Ini neraka itu istilah Faisal Basri ya. Kemudian kata giring ya, giring Ganesha maksudnya, lebih baik dananya untuk COVID dan membantu rakyat miskin. Saya tidak tahu giring ngomong begini apa enggak ya. Rezim yang memang membiarkan dan mungkin membiayai konflik antar warga karena gagal dalam perekonomian cuma bisa utang-utang doang. Wallahu alam ya. Salam 0%, harusnya negara tidak boleh kalah dengan kekuatan oligarki demi menjalankan konstitusi dengan benar, yaitu melindungi segenap bangsa ya. Saya nggak paham Pak, sekolah saya pas-pasan ikutan nonton aja dan tertawa. Saya nggak yakin sekolahnya pas-pasan. Komentar itu adalah komentar yang cerdas ya. Untuk duniawi, IKN bakal dikelilingi dengan 1001 persoalan. Mulai dari lingkungan dan juga masalah sosial, bahkan kecemburuan sosial. Sama yang terjadi dengan Jakarta saat ini, di mana masyarakat terpinggirkan. Ya, itu yang perlu dikhawatirkan ya. Karena kita selalu berpikir bahwa ketika kita membangun kota, yang kita perhatikan itu adalah masyarakat yang makmur, masyarakat yang berkantong tebal, ya, masyarakat yang mampu membeli properti,
Masyarakat yang makan sehari-hari nggak pusing dia mau di hotel bintang 5 atau dimanapun. Nah, mereka-mereka itulah yang dibayangkan biasanya kalau ada lokasi baru yang baru dibangun. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia bukan yang seperti itu. Bukan masyarakat yang dengan mudah membeli properti. Sehingga ketika itu terrealisasi yang terjadi adalah ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Bayangkan. Kenapa? Begitu Sobat Era sekalian. Yang tinggal di sana adalah ASN, aparatur sipil negara. ASN itu mulai dari pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi. Mulai dari penghasilan yang benar-benar penghasilan negara sampai penghasilan yang barangkali ada tambahan-tambahannya. Menjadi komisaris kah ya? Atau punya dagang sampingan dan lain sebagainya. Sehingga ketimpangan itu akan menjadi sesuatu yang tak terelakkan, kondisio sine qua non. Jadi jangan membayangkan bahwa hanya akan ada kota yang green, smart, yang bisa diakses orang-orang berduit. Karena bagaimanapun kalau tidak dikendalikan secara baik, maka yang muncul adalah kesenjangan sosial yang sangat menganga. Erick Thohir ya, Erick Thohir tanpa C ya. Bang RH gimana nggak manut DPR-nya Bang? Orang DPR aja banyak dari the ruling party, beri bantuan aja kudu ada wajahnya. Norak banget, Allahu Akbar ya. Sesuai sekali judulnya Rakyat Jadi Sapi Peraya itu kata Busro Muqaddas ya. Jadi neraka itu Faisal Basri, Busro Muqaddas itu bilang sapi perah. Kebijakan Pak Jokowi ada yang sudah tepat, tapi ada juga yang kurang tepat. Nah, yang berani bicara cuma yang di luar. Kalau orang dekat Pak D nggak bakal berani ngomong. Bagus juga ya. Tidak ada orang ya atau kekuasaan yang segala sesuatu tindakannya benar semua. Pasti bisa dipersoalkan ya. BTW saya pakai topi ini bukan untuk sponsor ya. Kebetulan waktu saya ulang tahun tanggal 26 Januari kemarin, ya inilah hadiahnya. Hadiah dari putri saya, topi ya. Not more than that ya. Tapi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ternyata itu lagu teman saya ternyata ya. There is something behind. Oke, tapi kita lihat saja nanti Sobat Era sekalian. Akan ada protes secara resmi ke Mahkamah Konstitusi terhadap ibu kota baru ini yang akan disampaikan Din Samsudin dan kawan-kawan. Kemarin saya iseng-iseng nanya, mau dipodcastkan nggak? Oh, belum. Sudah 50-an orang yang bersedia untuk mengajukan judicial review, tapi mau diseleksi lagi. Itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sekali lagi datang ke Ogi Channel untuk mendengarkan salam 0% dan pemimpin yang adil. Saya tidak putar di sini lagi, putarnya di Ogi Channel. Makasih.